Ya, di situ kita bisa belajar ilmu tanpa belajar. Ya, ketika saya terancam ada orang yang mau dolim, ini saya nempel ini getar semua ini, seperti gempok. Saya melihat di tembok itu gambar Ka'bah segini ya tadinya. Ka'bah? Iya. Oh. Iya. Lalu besar sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, sekarang kita bersama Bapak Imam dan juga Mas Syarif. Ya. Kita lagi kepengen ngobrol-ngobrol tentang tenaga dalam dunia bela diri, dan alhamdulillah saya dipertemukan Allah dengan Bapak Imam dan juga Mas Syarif yang dulunya adalah praktisi langsung ya Pak ilmu bela diri yang bertenaga dalam. Perguruannya nggak usah disebutkan lah ya dan nggak usah nebak-nebak apa perguruannya, tapi yang jelas saya pengen mendengarkan apa yang menjadi pengalaman beliau hingga akhirnya sekarang beliau benar-benar memegang teguh sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dulu Pak awal mula Bapak belajar bela diri itu dan tenaga dalamnya itu? Tahun berapa dan motivasinya apa sih Pak dulu itu? Dulu sekitar tahun 81 itu awal dari saya mengenali bela diri Mekar Putih. Misinya dulu adalah dakwah. Ya, dakwah. Siapa yang ingin bisa bela diri, maka dia harus syaratnya adalah sholat. Ya, kalau nggak sholat nggak bisa, kayak gitu. Dan misinya adalah mengajak orang-orang yang nggak sholat supaya sholat aja, kayak gitulah. Tapi kalau untuk tenaga dalam di sini Nun Sewu tidak ada. Oh, nggak ada tenaga dalamnya. Tenaga dalam itu nggak tahu urusannya Allah lah ya. Iya. Nggak tahu. Iya. Kalau saya dulu kepengen belajar ilmu dalam ternyata nggak bisa. Berarti sebelum masuk perguruan itu sudah pernah belajar ke tempat-tempat lain? Iya, dulu pernah saya belajar pencak silat selama 3 tahun. Tapi itu tidak perguruan. Saya ngundang guru. Itu sampai 3 tahun, dan saya memang mungkin terjadi dengan sering baca Churchill Kopinfo, lalu Apindo Penorah itu kan mungkin terus basic pengen seperti novel-novel ya dulu. Syaratnya ternyata ini teman-teman harus rajin sholat 5 waktu, itu wajibnya ya. Jadi motivasi beliau dulu adalah untuk mendakwai orang-orang yang kepengen sakti atau bisa bela diri dengan memperbaiki kualitas sholatnya dan jangan ninggalkan sholat. Bagus sih motivasinya, karena memang zaman dulu yang yang ngetren di orang-orang zaman dulu memang bela diri ya Pak ya. Iya. Bisa kebal ya, mukul jarak jauh. Kemudian kenapa kok Bapak memilih perguruan itu Pak? Apa sih yang jadi kekhususannya? Ya itu karena sesuai dengan prinsip saya bahwa ternyata ada perguruan yang sangat luar biasa bagus, artinya ada misinya, tidak hanya bela diri. Ya. Jadi saya kepingin sekali terjun di dunia itu. Berarti lebih ke titik beratnya itu adalah karena mengharuskan murid-muridnya itu untuk sholat ya? Iya. Tapi kalau dari segi jurus-jurusnya atau mungkin kesaktian yang didapatkan dari perguruan itu ada enggak yang bikin Bapak tertarik? Ya, di situ kita bisa belajar ilmu tanpa belajar. Belajar ilmu tanpa belajar. Iya. Gimana itu? Contohnya ini kita contoh misalkan bukan yang gaib lah ya. Kita kalau yang gaib nanti berbeda ya.
Kita misalkan lihat Jet Li ya, Jet Li yang di film-film itu, saya bisa meniru seperti itulah. Saya bisa menonton seperti ilmu bela diri seperti Jet Li. Contoh kayak Teddy Master ya, saya bisa menirukan gerakan seperti itu. Plak-ciplak Iya, gitu. jiplak-jiplak. Saya ya Allah, saya berilah ilmu seperti Jet Li itu. Jet Li. Iya. Saya udah tahu siapa yang ngasih. Saya minta pada Allah. Gitu. Terus bisa beneran, Pak? Ya bisa dulu. Jadi maksudnya nggak ada jurus tersendiri ya? Ya, nggak ada, jadi jurusnya kalau ingin jurus 1, 2, 3 kita tinggal ngomong 1, 2, 3 gitu jurusnya. Oh gitu? Iya, nggak harus belajar ini. Saya bisa jurus 1, 2, 3. Saya ingin ada program artinya ada masa main jurus-jurus sekali langsung jurus yang ini ya 10 ya. Kita ingin tahu jurus 1 kayak apa, kedua kayak apa, ketiga kayak apa kayak gitu. Nah, gurune jenengan itu dulu nggak ngajarin kuda-kuda atau apa gitu? Nggak pernah. Cuma suruh sholat tak gitu? Iya, nggak pernah. Wah menarik itu. Saya baru pernah dengar perguruan bela diri cuma nyuruh sholat tapi nggak diajarkan kuda-kuda yang benar, step-stepnya, langkahnya, jurus-jurusnya nggak ada ya? Huruf dasar ini nggak ada sama sekali. Pertama dasar dalam gerakan bela diri kan ada jurus pertama, kedua, ketiga ada kan, ada sistem. Sekarang di situ nggak ada, cuman ke situ antiknya kita bisa langsung bisa gitu. Maka saya bisa ketika Hango Dharma saya tunjukkan 1, 2, 3 saya bisa menirukan, dia kaget loh masa bisa seperti itu. Tapi sebelumnya sudah pernah meriksa nih jurusnya mereka belum? Belum pernah belum pernah melihat. Belum pernah lihat terus bisa nirukan ya? Iya dulu ya. Nah selain nirukan jurus nih Pak, pengalaman dulu semasa belajar ilmu tersebut ada kemampuan yang di luar kebiasaan manusia enggak? Ada, banyak. Nopo nih? Ya ketika saya terancam ada orang yang mau dolim, ini saya nempel ini bergetar semua ini, seperti gempok. Kalau ada ancaman jadi saya berpendapat Bapak ilmu tenaga dalam itu kayak pusatnya di belakang kayaknya di sini. Di tulang belakang ya? Iya, kayaknya. Kalau saya sentuhan ini itu padahal beton besar ya, itu bergetar sekali. Untuk saya yang merasakan tuh, saya yang lain nggak tahu. Tapi orang lain menyaksikan juga? Iya enggak, saya hanya merasa. Cuman dulu pernah saya ada orang yang mau macam saya, mendolimi saya, alhamdulillah. Ketika saya ngomong dia mau mukulin saya kan dulu ya, saya mukulin saya. Ini tangan udah di sini kan, malah saya monggo milih. Akhirnya nggak jadi. Itu pertolongan Allah. Mungkin bukan berarti saya punya apa-apa ya. Itu pertolongan Allah. Terus ketika saya dulu tahun berapa ya, saya kan kerjanya ngacak ya. Intinya apa-apa dalam maulah. Ketika saya ngenati Bosari Purwokerto, dulu Purwokerto Purbalingga 75 perak. 75 ya. Zaman dulu ya. Iya. Di terminal yang lama itu ada penumpang 3 naik. Saya kasih 75. Makaranya itu calonnya dibuang gitu. Itu dibuang. Saya nggak tahu nih penumpang paling jerit, saya nggak tahu. Ternyata dia lagi mukulin saya. Lagi mukulin saya, pokoknya saya nggak tahu. Loh, ini orang nggak, saya nggak tahu. Udah lama saya tetap didengerin kepus-kepus. Dia nggak kena saya loh. Alhamdulillah, mungkin juga soal pertolongan Allah, bukan mungkin berarti saya punya apa-apa ya. Dia nggak sampai mukul. Nggak nembus. Padahal saya kan di depan. Itu yang saya alami ya. Terus kedua kali saya datang lagi, muter lagi ke Purwokerto lagi, ada berapa? Ada 6 orang naik ke tempat saya itu. Saya kasih 50. Dia menerima. Saya bilang nggak ngamuk lagi seperti tadi gitu. Orangnya berimbang. Yang preman terminal. Purwokerto apa? Di Purwokerto. Di Purwokerto. Iya, di Purwokerto. Jadi waktu dia mukuli Bapak nggak tahu? Nggak tahu saya. Kayak hilang sadar nopo? Udah saya nggak tahu, pokoknya fokusnya saya adalah biasa-biasa ngadepi narik duit penumpang itu. Oh dulu Bapak anu sih apa? Iya, Kernet ya? iya. Oh kayak gitu. Itu yang saya kerjain, itu yang saya alami itu. Yang lain-lain ya semacam Ngelihat jin apa pernah?
saya belum kepengen, saya nggak pernah melihat, belum pernah melihat. Iya, belum kayak apa sih, mudah-mudahan jangan melihat lah. Sampai sekarang saya belum pernah. Tapi kalau hawa ada sesuatu yang tidak baik, apa hal-hal seperti itu, saya merasakan. Misalnya contoh begini, ada cerita di sana ada kunti lah ya, itu ada cerita ya, cerita pada ada kunti. Di mana sebenarnya? Saya lalunya tiba-tiba dia lalu langsung, oh iya betul ada sana di kamar situ. Emang rasanya gimana sih Pak? Ya membimbing kayak hawanya seperti itulah, kayak macam apa ya? Kayak bergigit apa ya belakangnya? Merinding. Ya kayak merinding. Tapi lebih parah. Ya nggak tahu pokoknya, tapi saya nggak takut bang, saya nggak apa-apa, biarin aja. Merinding campur anyes nopo panas biasanya Pak? Dingin apa panas? Yang Bapak rasain waktu itu? Kayaknya kayak dingin, kayak apa ya? Ya orang yang merinding sih kayak apa itu, kayak gitulah. Terus efek setelah Bapak ngerasain kayak gitu, ada rasa di tubuh nggak kayak begah apa? Nggak. Masuk angin, kayak masuk angin itu? Tidak ada keluhan. Cuma merinding tok gitu ya? Iya. Ketika saya kan dulu saya di pasar kan jam 10 kan masih petang ya, karena dulu saya pasaran daging kan, saya bilangnya Gasik. Itu saya lihat, ya mungkin itu jin mungkin ya. Saya kan biasa sholat kan, sholat dulu di pasar, sholat. Ini macam kayak angin yang besar sekali lah. Itu saya melihat, sampai terakhir saya melihat terhadap buntutnya itu saya kayak muter. Nggak apa-apa, biarin lah kayak lagi. Tapi semua orang-orang di pasar udah tahu, itu malam, itu kan jam 10 kan pasar kan masih belum buka. Oh itu jam 10 ya? Iya. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Kok angin ya? Saya nggak tahu itu apa ya, nggak tahu apa itu. Dulu kan pasar masih angker. Kalau kesadaran Bapak nyasar itu ke dimensi lain, ke alam lain itu pernah buatan? Kayak mau lagi sare kemudian tiba-tiba nyasar ke suatu tempat yang itu asing banget? Tidak ada tapi di rumah ya, tapi bukan, tidak berarti saya lagi tidur ya. Saya sedang zikir, bertasbih ya. Saya melihat di tembok itu gambar Ka'bah segini ya tadinya. Ka'bah? Iya. Oh. Iya. Lalu besar sampai penuh. Sampai saya ngomong sendiri, apakah saya ke sana bisa pulang? Artinya kalau saya masuk ke sana, saya bisa pulang apa enggak? Ternyata nggak ada jawaban. Maka ketika itu saya tidak. Itu sampai kedengaran kuping sendiri. Itu pengalaman saya. Mungkin orang yang Jumatan di Mekah, ya mungkin gitu ya. Itu Mekah tinggal dilangkai aja kayak. Kalau dulu tinggal dilangkain gini loh. Saya masuk ke sana. Tapi kalau kira-kira saya bisa pulang ke sini apa enggak? Ternyata saya nggak bisa pulang. Kalau nggak ada jawaban, nggak ada jawaban bisa apa enggak? Berarti nggak benar ini. Saya langsung secara ilusi ya, ilusinya. Saya melihat, nggak tidur saya. Nah ini saya penasaran nih Pak, selain pengalaman apa istilahnya metafisik yang pernah Bapak rasakan, itu ada nggak sih istilahnya tutorial dari gurunya, sholatnya harus kayak gimana misalnya, harus baca apa setelah sholat, kan biasanya orang-orang kayak gitu nggak zaman sekarang itu, buka mata batin, baca Fatihah 1000 kali misalnya, misal. Emang sih ada, tapi kalau saya dulu berprinsip bahwa ilmu makhluk itu sudah cukup. Tidak perlu ada tambahan-tambahan yang pola isi amalan dan sebagainya, nggak ada. Tapi karena saya penasaran, dulu saya sering puasa, ya mungkin Indung Sewi ini yang zaman jahil ini saya nggak kenal ya. Dulu saya sering puasa putih. Putih itu artinya saya nggak makan makanan yang bernyawa lah. Berarti nasi tok? Enggak, ya makan sambal ya mungkin nggak pakai terasi gitu. Pakai mendo ya mendo, pakai apa ini dulu yang lain saya. Saya dulu senang seperti itu, karena saya anggap itu mempuasa kan baik kan dulu, yang penting saya berpuasa itu ada pahalanya. Dimulai hari Selasa sampai Rebo, Kamis, Jumat 3 hari. Misalkan saya mengamal ijib nasor, kadang ada ijib nasor kan, ya, ijib nasor dulu, apa makaru, apa semacam itulah kayak gitu. Makaru itu. Itu berapa kali itu baca? Itu dibaca cuma sekali aja, enggak. Tujuannya apa Pak?
ya kepingin apa ya dulu. Tapi saya selama ini nggak pernah tahu apa sebenarnya apa itu amalan itu, saya nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Wallahu khairun. Buat balikin makar orang iya, kan ya? Cuman saya yang saya tahu, di teman saya tadi yang saya ceritakan sama Pak itu kan mental itu kan, jadi coba dikasih ini Pak Makarumi kalau dia mental sampai semaput pembinanya kan semaput itu. Sampai pingsan. Dibacain ayat itu. Al-Fatihah, lalu dibaca Al-Fatihah dia baru bau siuman. Oh, ini ada tips dari Bapak ini. Ini ruqyah ini sebenarnya. Iya, kalau ada praktisi sihir lah ya, saya bilang. Praktisi sihir, bacain Fatihah, kemudian itu ayat di surat Ali Imran ya, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sekali aja dengan tauhid yang bagus tuh bisa dengan izin Allah bisa apa istilahnya membalikan makar orang-orang yang jahat termasuk jin. Terus gimana Pak? Saya potong. Ya kayak gitu, terus ya memang sih dulu ada di rumah saya ada, kamar saya kan dulu anak muda ya, poster-poster kan banyak, poster-poster yang seperti Zeppelin, ada apa di Purple ya itu, gambar poster itu loh dulu kan banyak. Itu ada nur ya, jalan dari barat ke timur. Cahaya maksudnya? Iya cahaya. Dikit di tengah piar. Apa ya maksud saya ya? Itu maksudnya apa? Ternyata setelah saya berinteraksi, ternyata supaya dibuang ini gambar-gambar, dibersihin gambar-gambar lah. Ini untuk saya, untuk pesan saya ya dibuang. Maksudnya buangin semua. Saya buang itu ternyata itu tidak baik. Itu dulu seperti itu. Kalau bertapa misalnya di sungai apa kungkum enggak ada. Jadi nggak ada ritual yang aneh-aneh ya? Nggak ada, paling ya itu puasa-puasa kayak gitulah. Semacam ijazah apa ya dulu ya, 3 hari itulah dulu. Saya melakukan seperti itu dulu. Saya dulu nggak tahu sih, saya laksanakan. Yang maksud saya mungkin baik, puasa kan bagus ternyata mungkin tidak ada contoh dari Rasulullah. Jadi saya sampai sekarang saya vakum. Ada nggak Pak kelemahan dari ilmu itu dulu? Misal pantangannya misalnya apa? Kalau orang kan macam-macam ya, nggak boleh makan sate pakai tusuknya misalkan. Kalau di sini nggak ada pantangan. Nggak ada ya? Iya, nggak ada harus begini-begini, nggak ada. Cuman ya itu kuncinya satu, kalau kepengen semakin meningkat ilmunya itu sholatnya rajin, tata imannya semakin kuat gitu. Karena ilmu itu kan bonus lah gitu. Kalau salah persepsi bahwa sholat hanya mencari ilmu kan itu ndak boleh, syirik ndak boleh itu. Cuman saya ini ya Mas, yang dari penyesalan saya, mudah-mudahan teman-teman saya yang dulu belajar sekarang nggak belajar lagi, nggak usah diamal ya. Kenapa Pak? Mungkin bisa berpesan. Ya mudah-mudahan ya, karena mungkin itu tidak sesuai dengan sunnah ya, mungkin bahwa nanti ada salah persepsi menjurus kesirikan gitu, seperti itu. Jadi kita belajar agama ya, agama yang sesuai dengan Rasul sunnah gitu, mentauhidkan, jangan dilanjut lah, ya itu sebagai pengalaman hidup kayak gitu. Nah benar banget teman-teman ya yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi. Memang ini tipis sekali dan sangat samar-samar, seakan-akan memang itu baik ya, menjaga sholat, menjaga tauhid ya, memang baik, jaga sholat, jaga tauhid baik. Dan prinsip tadi yang Bapak Imam mengendika bahwa Allah akan mengajarkan suatu ilmu berdasarkan ketakwaan, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang sebelum penutupnya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian sama Allah, nanti akan Allah berikan ilmu, Allah akan mengajari kalian dengan takwa. Tapi yang bikin saya agak sedikit bertanya-tanya adalah bisa meniru gerakan-gerakan walaupun belum tahu jurusnya. Kalau mungkin ngerti jurusnya lewat televisi, jurusnya Jet Li, Tai Chi Master, atau misalnya apa sih kalau Jet Li itu Shaolin ya, atau Wing Chun-nya Ip Man misal. Atau apa Bruce Lee, zaman dulu kan ada Bruce Lee itu Jet Kundo lagi jaya-jayanya. Mungkin kalau ngelihat, diperhatikan gerakannya masih masuk akal.
Itu tadi yang Bapak sampaikan, belum tahu jurus perguruan tertentu, ya, tapi udah bisa Ya, fotokopi. memeragakan, memotokopi, ya, memfotokopi gerakan-gerakan dan jurus-jurusnya. Ini nih yang agak rancu. Kemudian yang bisa apa istilahnya ya, melihat nopo yang tembus pandang nih. Iya, iya, iya. Oh ya, itu belum diceritain ya Pak. Itu tadi kita sudah ngobrol duluan off the record ini. Yang bisa ngelihat di balik tembok itu gimana, atau mukasyafah, itu kan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya termasuk kasfun syaitaniyun, ya kasaf-kasaf yang memang dibantu oleh para setan, ya, supaya bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Dan itu tepat teman-teman. Gimana? Sudah berapa kali diuji Pak ketepatannya Pak? Sering sekali. Sering ya? Ya, di Batu itu sering banget ya. Saya bisa melihat yang lihat jauh-jauh bisa. Kira-kira berapa jauh ininya? Ini nih waktu bayi 3 bulan saya sudah mendengar suaranya nangis di Jakarta saya. Bapak di Jakarta? Iya. Masnya di ini masih umur 3 bulan menangis saya dengar. Anak saya menangis. Jadi ini ilmu video call zaman dulu. Video call zaman dulu kan belum ada Android ya. Bapak udah bisa dengar suara tangisannya, bisa meriksa nih Pak? Bisa lihat? Enggak lihat. Cuma itu dengar. suara. Saya hafal dengan tangis anak saya. Hafal banget nangisnya. Dan kalau misal tadi disampaikan kalau mau bela diri dan kuda-kudanya kuat harus memperbaiki sholat, memang betul. Kita bisa lihat kan para sahabat-sahabat zaman dulu, sampai akhirnya ada orang-orang yang dulunya menjadi musuh Islam ngelihat gimana kondisi pasukan kaum muslimin ketika perang memerangi kaum Romawi dan kaum Persia. Disifati pasukannya Rasulullah ini ketika siang hari dia bagaikan singa di medan laga, kuat-kuat orangnya, tapi di malam hari bagaikan rahib-rahib atau pendeta-pendeta yang khusyuk dalam beribadah. Ini pengakuan dari orang-orang yang non-muslim yang jadi musuhnya kaum muslimin kala itu. Kenapa demikian? Ya karena kata Rasul SAW, ya, sumber kekuatan kaum muslimin itu ada pada hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ada segumpal daging di tubuh manusia, kalau ini baik seluruhnya, rusak seluruhnya. Gumpalan itu ya kolbu. Nah ini dijelaskan juga oleh Sumaid bin Ajlan di Hilyatul Auliya. Innallaha ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi wala fi a'dha'ihi. Allah itu menjadikan kekuatan bagi orang yang Islam, orang yang beriman, itu ada pada kolbu, pada hatinya, bukan pada organ tubuhnya. Beliau mengatakan, tidakkah kamu melihat ya orang tua renta mampu untuk berpuasa di siang hari yang terik dan qiyamul lail, bangun di tengah malam yang dingin untuk melaksanakan sholat, sedangkan pemuda yang gagah perkasa, yang kekar badannya merasa lemah atau merasa berat untuk mengerjakan puasa dan juga bangun malam. Ya, jadi itulah yang menjadikan kuatnya hati adalah dengan memperbaiki sholat, tauhid, dan meningkatkan kualitas ketakwaannya pada Allah Ta'ala. Di situ setujulah saya. Tapi kalau yang bisa memfotokopi, nah itu yang perlu dikritisi. Sampai saya harus menyampaikan kepada teman-teman dan kita semua yang ada di sini, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini hadis bisa kita temukan dalam Ibnu Majah. Ya, beliau bersabda, faqihun wahidun, satu orang yang faqih, yang dia itu faham agama, ya, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, lebih berat digoda setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi nun sewu nih, sering-sering kan orang-orang yang punya kekuatan metafisik seringnya dibisiki, ayo sholat tahajud, ayo puasa, ya. Tapi nun sewu, amalan itu tidak terbangun di atas ilmu. Tapi setan jarang tuh yang menyuruh orang-orang yang diikutinya, ayo nuntut ilmu, ngaji. Ustadz Abdul Husain, ayo ngaji ke ustadz-ustadz, ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji hadis. Nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Ya kalau orang-orangnya pintar, faham agama, mereka susah untuk nyari celah gimana untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Walaupun ya bisa juga melalui celah ujub dan lain-lainnya.
Akan tetapi pintu pertama yang dimasuki setan menurut para ulama adalah pintu ketidaktahuan atau al-jahlu, ketidaktahuan. Makanya alhamdulillah Bapak tadi sudah berpesan, moga-moga dari tayangan ini ada teman-temannya Bapak Imam yang melihat ya. Sudahlah, stop, ayo mending kita ngaji aja. Ngaji dan dagang ya Pak. Iya, iya, begitu. Iya, gitu. Ngaji, karena yang seperti itu di zaman sekarang ya apa ya istilahnya, zaman sekarang dan zaman-zaman berikutnya ya kurang bermanfaat. Boleh ikut bela diri tapi jangan ada unsur-unsur yang mungkin masih samar ya di dalam agama kita. Itu. Benar tadi yang disampaikan Bapak, puasa mutih dan lain-lain, khawatir nggak ada tuntunannya dari Rasul. Ya, memang nggak ada puasa mutih. Gitu. Hari-harinya pun kan juga itu memang dikhususkan apa kenapa atau gimana Pak? Kok harus Selasa sampai? Iya, dikhususkan itu ya. Kenapa hari itu? Ya tahu dari yang ijazah apa ya? Dari yang ijazahi. Ya. Mungkin jadi apa programnya apa saya juga nggak ngerti. Jadi itu apa namanya? Puasa boleh, puasa Daud tapi ya Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis. Nggak kuat puasa ya nggak apa-apa, sedekah lah. Ya, atau banyak zikir sama Allah, banyak baca Quran, bantu orang, itu juga amal soleh yang bisa menurunkan pertolongannya Allah Ta'ala. Nah, yang tadi saya sampaikan itu termasuk ruqyah yang apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu jadi ruqyah yang syar'iyah tatkala tidak didahului dengan amalan-amalan tertentu ya. Jangan salah paham. Nanti disamakan ya, kita dalam ruqyah tidak ada tahan nafas kemudian dihentakkan, tidak ada yang semacam itu ya, murni seperti tuntunan Rasul, tiup, usap ya kalau perlu ada usapan atau hanya bacaan saja. Matur nuwun sangat Pak atas share pengalamannya yang luar biasa. Moga-moga generasi muda zaman sekarang ya yang mau kuat bisa membela dirinya dan keluarganya, orang yang terkasihinya, cukup belajar bela diri yang masuk akal, tidak usah pakai ilmu-ilmu yang ada unsur metafisiknya. Itu lebih selamat bagi dunia dan akhirat kita. Dan antum yang belajar seperti itu insya Allah jauh lebih kuat secara fisik daripada yang hanya mengandalkan unsur metafisiknya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nah, itu ada efek enggak Pak selama belajar ilmu kayak gitu ke anak, ke istri? Kalau saya nggak ada ya. Cuman saya kan ini anak saya kan ada permasalahan. Katanya tadi kasih ada yang ngikutin burung katanya kan. Nah saya itu nggak tahu. Berarti putranya yang dapat gangguan istilahnya. Iya ini saya nggak tahu ini. Kalau Mas gangguan itu dari kecil apa? Iya. Sejak kapan? Sejak nikah. Sejak nikah. Pas sedang tidur itu tiba-tiba perutnya sakit. Perutnya sakit? Iya. Mana, sebelah mana yang sakit? Yang ini. Di sini? Dekat di ulu hati apa di? Iya, di ulu hati ini. Sama di sini, Iya. tengah sini? Iya. Terus setelah itu saya sholat, ada yang masuk lewat sini. Lewat Pundak? pundak ya. Rasanya kayak apa? Angin apa? Ya rasanya dingin terus masuk. Setelah itu diikutin terus. Rasanya kayak diikutin terus? Iya. Sosok yang ngikutin apa Mas? Rasanya? Seperti kuntilanak. Kuntilanak? Ya Pak, selain Bapak yang mengalami beberapa kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar, putra-putri Bapak pernah ada juga enggak? Ada. Ini dulu senang mainan tawon. Tawon? Iya. Dia megang tawon baru itu seperti megang lalat. Enggak. Yang gede itu kan? Iya. Sering bicara dengan semut. Sering mah bicara dengan semut. Di belakang ngapain lagi ngobrol sama semut. Allah ada orang apa kayak Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Iya, banyak. Ini kalau untuk mandi, kan jamnya udah sore ya. Yuk, sore mana-mana udah tahu udah mandi. Kalau di sari sudah bersih.
Kalau sudah gembung sekali pada saya udah kepengen marah ya, tapi udah bersih. Udah mandi gitu ya. Bersih ya. Kalau kemarin kan ini kalau maghrib kan belum pulang, masih kecil. Itu ini mainan jago itu. Jago diapa-apain menurut Ayam jago. iya. Diapain aja? Duduk sini, jangan turun ya. Nanti duduk aja sini. Kalau belum turun, baru turun. Itu kalau masnya nggak nyuruh turun seharian bisa di situ terus? Iya, ini kan sering main anak-anak kecil. Itu jago disuruh main bola mau nih. Ayam jago main bola? Iya. Bisa jadi sirkus itu. itu banyak saya yang bukan yang saya, orang-orang sana yang cinta sama saya. Orang-orang gampang, aneh punya bapak aneh itu. Kayak gitu. Mas Sarif, masih ingat gak kejadian itu, Mas? Udah ingat, umur berapa sih ya? Terus main tawon itu diplastikin kan, dipegang sama anak temannya, ini keluar mengantupi tuh, ini lari takutan, dimarahin ayahnya, ibunya dimarahin ini kan, maksud tahu dipegangin, disuruh pegang ini kan ngantuk Ya, apa? Nyengat ya? Iya, ini kalau ini sama Mas Sarif nggak mau nyengat? enggak. Ya masa kayak gitu hipnotis ya, anak kecil loh. Umur berapa waktu itu? SD ya. Ya mungkin basicnya itu ya, mungkin kalau orang-orang hipnotis bilang itu termasuk hipno ya, tapi kayaknya bukan lah. Iya. Ini kayak natural apa ya? Iya. Kayak macam saya nggak tahu kalau kelebihan ini nggak tahu, sebenarnya banyak kelebihan yang dialami ini, tapi bawa jago, Ayam jago. iya, jago lambau gede. Sebenarnya kejadian kayak Mas Sarif ini dijelaskan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya. Itu kalau orang-orang di sekitarnya gulu, terlalu berlebihan, ya akhirnya nganggapnya Mas Sarif wali. Iya gitu ya. Ini apa bakal jadi wali gitu. Wali murid. Yang kejadian yang Mas Sarif ingat apa Mas? Ada enggak Mas? Enggak, paling ya ada anak itu berbuat zolim lah, zolim sama saya itu. Saya sih nggak melawan, terus dia namparin saya lah, namparin saya. Dipukulin? Iya, pukulin. Terus paginya kecelakaan, meninggal. Sampai meninggal? Iya. Waktu umur berapa itu Mas? Ya SD. Yang mukulin, yang sampai meninggal itu umur? SMP. Oh lebih gede ya? Berapa kali kejadian kayak gitu berulang? Ketika ada orang yang gak suka Zolim. sama saya, zolim, benci gitu, lalu ya tuh stroke, langsung stroke. Stroke? Iya. Tuh. Temen apa itu yang sampai stroke? Ya tetangga itulah. Oh tetangga? Ya, kadang. Bukan teman sekolah gitu ya, sekelas bukan? Enggak. Dulu kalau sekolah saya jagoan. Jagoan. Satu kampung saya lawan. Satu kampung saya lawan. Memang bisa bela diri atau? Enggak. Saya kan temannya David. Iya Mas David. Iya. Itu satu sekolah. Itu tahu saya itu satu sekolah. Oh alah. Di ini kan di SMA mana? Yang dulu pernah tawuran ya? Yes, bukan Eja. Iya. Iya. Iya pernah cerita sama saya Mas David. Ini dulu saya ngumpet di sini waktu tawuran gitu. Ya dulu sih jagoannya itu tadi. Antum jagoannya? Iya. Kalau saya nggak itu, nggak apa, nggak nakal nggak. Cuma kalau saya maju. Mentalnya ada ya? Iya. Malah itu kampung ya terkenal lah itulah. Saya pukul semua bro. Apa? Jatuh semua loh. Padahal mereka badannya besar-besar. Kayak mukulin apa? Yang gebeki guling. Iya. Sekali Pukul jatuh. Jatuh. Subhanallah. Berarti waktu mudanya memang apa sih istilahnya ya? Genton ya istilahnya. Enggak, semakin orang Jawara ya. Semakin berani sama saya semakin itu, Ustaz. Semakin badan ini ringan loh, Ustaz. Kayak mau kayak angin loh. Mukulnya sama kayak angin. Mungkin mukul temboknya jebol. Pernah? Ya
Kemungkinan. Kemungkinan. kalau- Mbok pernah. Pukul. Barangkali pernah. Tapi pernah dulu saya di kampung itu dikeroyok, dikeroyok sama teman-teman lah, dipegangin. Saya pukulin enggak itu, Luka. enggak kena enggak, Oh, nggak kena. iya. Padahal banyak, Kayak bapak ya. iya. Lari semua itu, lari semua, teman-teman lari semua. Ternyata lebih jago nih kayaknya. Jagoan juga ya. Tapi saya nggak nakal, nggak pernah. Istilahnya kayak gitu muncul sendiri lah ya. Sendiri. Itu bisa dikendalikan atau memang di waktu-waktu apa istilahnya tergencat aja? Ya itu waktu-waktu Waktu terdesak. iya terdesak. Kalau terdesak luar biasa lah itulah kekuatannya lah, kekuatan luar biasa. Berapa pengalaman yang paling berkesan banget waktu berantem apa mas? Berantem, Ya waktu ada yang zolim misalnya, oh ya waktu itu ngelawan berapa orang misalnya. polisi itu tembak nggak kena. Antum ditembak polisi. Iya, nggak. Sebabnya? Tawuran itu sama David itu alun-alun. Waktu ditembak mananya yang tembak? Ya sini ya depan lah, dia pakai, terus saya pukul jatuh semua polisinya intelnya itu langsung pingsan semua apa ya, pingsan, saya lari. Bener-bener ini Ontoseno. One Punch Man. Sampai sekarang kemampuan itu masih bisa muncul atau enggak? Ya mungkin bisa, cuma saya redam. Maksudnya saya nggak mau gitu loh, saya berlepas diri loh. Karena saya udah tahu sunnah ya, udah tahu sunnah, jadi saya nggak mau berlepas diri loh. Nah, efek samping yang Mas rasakan apa dengan adanya kemampuan yang ajaib ini ada enggak? Ada mengganggu hal ibadah, Gimana? ganggu hal ibadah. Ibadah. Iya, terganggu lah, terganggu. Kadang kalau sholat tuh pusing. Kayak vertigo gitu, kayak vertigo, muter-muter. Iya, iya. Terus kakinya ini kayak kalau ruku itu kayak mau jatuh loh. Fisik, secara fisik ada enggak? Secara fisik ya ada. Apa yang Mas rasa? Ya, Lambung ini, Lambungnya. lambungnya, lambung ya. emahnya akut. Oh, boleh lihat tangannya enggak? Lihat lidahnya mungkin. Oh, iya. Nanti pakai herbal hangat. Bisa pakai itu tuh. Madu probiotik insya Allah bisa buat ikhtiar buat lambungnya juga sama ngilangkan was-was. Ada was-was juga ya? Ada ya. Nah, itu dulunya mungkin nggak pernah takut. Sekarang jadi takut gitu. Iya, takut. Dulu pernah nggak ditampakin hantu-hantu gitu misalnya? Dulu nggak pernah, cuma sekarang malas ketika kita malah itu sunnah, malah kita semakin belajar agama semakin itu semakin nampak. Misalnya jangan tinggalkan aku, malah memperlihatkan gitu. Iya, Mungkin Kuntilanak. dalela mungkin ya. iya, iya itu. Kalau mimpinya sih itu, sering mimpi itu. Kuntilanak. Iya. Apa ya? Kalau ada orang yang zolim itu benci sama saya itu, jangan sampai memalingkan sama saya. Mati pasti. Memalingkan maksudnya gimana? Ya Jangan melengos, ketemu jangan melengos. cuma jangan Oh gitu. Iya. Itu ya menistakan apa ya? Oh, jangan sampai Bersikap merendahkan. asam ya, apa, seolah kayak merendahkan apa ya? Melengos. Terus ya, nyepeleknya gitu lah. Pasti Meremehkan. itu pasti itu Kebanyakannya mati. mati. Berapa orang Ya yang Mas tapi dapati? sih, saya sih nggak tahu itu qadarullah apa Iya, itu. pasti takdir itu. Iya, Itu iya, pasti iya. nggak lepas dari takdirnya Ya, Allah. tapi Ya. kalau itu saya berlepas diri gitu loh. Cuma memang kayak apa ya? Ya ada itulah. Kayak kaitan ya. Ada kaitannya. Iya. Jadi setelah itu saya itu kalau ada itulah. Nah pas kayak gitu jenengan punya kerentek apa ya? Punya ucapan dalam hati enggak? Benda sih enggak.
cuma diteni. enggak seperti itu, cuma kadang aduh jangan seperti itu gitu loh, saya itu jangan benci saya gitu loh. Saya takut tuh, maksudnya takut Efeknya. Takut celaka. Iya. Oh malah jenengan malah takut dia celaka ya? Iya gitu. Karena saya tahu sih di dalam tubuh saya itu ada itunya, Ada sesuatu. ada jinnya. Saya sering meruka sendiri, kadang meruka sendiri tapi nggak mampu ngelarin. Ya teman-teman, masya Allah, kisahnya sangar ya. Sebenarnya yang mirip-mirip kayak Mas Syarif ada banyak banget. Ketika dizolimi sama manusia, jinnya yang balaskan, misalnya balas dendam itu. Dan itu memang dulu di zaman, lagi-lagi di zaman Ibnu Taimiyah, di dalam kitab An-Nubuwat, ketika ada sosok jin yang jatuh cinta sama manusia, dia akan berkhidmat dengan sepenuh hati. Sampai kalau misal ada orang yang nyakitinya, ya itu jin yang nanti akan maju buat nyakiti orang yang menzalimi tuannya. Bukannya disakiti, bahkan bisa sampai dibikin meninggal, ya, dibunuh. Entah itu ditutup matanya ketika mengendara sampai akhirnya nggak melihat apa-apa, tabrakan, ya. Entah dia digelincirkan hewan tunggangannya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pakai kuda, pakai motor, ya. Tiba-tiba motornya belok sendiri atau dibikin sakit kayak tadi stroke, ya, dan lain sebagainya. Nah itu semuanya adalah rangkaian dari takdirnya Allah Azza wa Jalla. Semua adalah takdir dari Allah, dan itu menimpa orang-orang tersebut ya karena sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun jin-jin tersebut adalah sebagai perantaraan maupun sebab. Emang jin bisa membunuh manusia? Bisa, manusia juga bisa membunuh jin. Jadi kita bisa saling membunuh sebenarnya ya. Manusia bisa membunuh jin, jin juga bisa bunuh manusia. Semuanya menjadi perantaraan dalam menapaki sebuah makom yang memang sudah ditakdirkan. Manusia bisa bunuh manusia misalnya pakai racun, ya itu memang ajalnya, tapi manusia bisa berikhtiar. Demikian juga jin bisa bunuh manusia dengan perantaran-perantaran yang kita tidak mengetahuinya, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang ngerti, ya. Itu juga termasuk dari rangkaian takdir Allah mengantarkan hamba tersebut menuju kepada kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, insyaallah nanti akan kita ruqyah tapi off the record, ya. Kita nggak liput ruqyahnya, dan semoga Allah berikan taufik, pertolongan supaya menghilangkan penyakit-penyakit fisik, ya, lambungnya dan yang lainnya. Matur nuwun Bapak Imam, Mas Syarif, sharingnya luar biasa banget. Semoga banyak yang mengambil ibrah yang ada di rumah, bahwa kadang yang mempelajari ilmu-ilmu itu bisa berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka stop belajar ilmu seperti itu, kembali pada kajian-kajian tauhid, kajian sunnah seperti sekarang Bapak Imam, Mas Syarif yang sudah berhijrah secara total, ngaji sunnahnya luar biasa dan ngaji tauhidnya juga bagus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.